Semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, saya menemukan satu video baru tentang Gibran, di mana Gibran ini konon datang ke IKN gitu ya, berkumpul bersama masyarakat, dan ada seorang anak SMK yang mau bertanya. Pertanyaannya itu, bagaimana caranya agar dia tidak menjadi tamu di daerahnya sendiri gitu ya. Tapi di sini yang konyol dan blunder menurut saya adalah perilaku Gibran, karena dia menjawab pertanyaan si anak tersebut tidak pakai mic gitu ya, biar bisa didengar masyarakat gitu ya, dan malah balik bertanya ke si anak apakah dia dilibatkan ketika penyusunan IKN. Tentu ini pertanyaan yang konyol, mengingat itu adalah seorang anak SMK, bukan orang penting juga, tentu tidak mungkin dilibatkan dalam yang namanya penyusunan IKN. Kalaupun dilibatkan tentu adalah tokoh-tokoh yang ada di sana. Nah, saya tidak mau memframing videonya biar terkesan negatif, tapi teman-teman bisa menilai sendiri melalui video yang akan kita saksikan bareng-bareng. Ya, ini lagi ngumpul bersama masyarakat gitu. Kita akan lihat nanti ada seorang anak SMK yang mau bertanya. Kita simak ya teman-teman. Yang ngumpul ya bersama masyarakat. Mas, nama saya Raffi Haidul Rizky. Saya dari sekolah. Ya, disuruh maju ke depan. Si penanya disuruh maju ke depan. Ya, seperti disuruh naruh mic, tapi mic-nya dikasih lagi sama si baju putih ya. Saya bersekolah di SMKN 1 Negeri PPU dan saya asli sini. Oke. Saya ingin bertanya, bagaimana sih motivasi anak muda yang ada di sini untuk agar tidak menjadi tamu sendiri di lingkungan kami sendiri? Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih. Selama pembangunan IKN ikut dilibatkan nggak? Dari musyawarah, rapat-rapat pasti dilibatkan ya Pak ya? Untuk pembangunan apa, master plan segala macam, ada diskusinya dulu kan? Nah. Ya, dia menaruh mic-nya. Ya, saya SMK. Saya maunya di sini. Ya, Gibran menaruh mic-nya ya. Saya nggak mengerti why, kenapa. Pokoknya karena saya bersekolah dengan jurusan teknik alat berat, saya teknik alat berat. Jadi saya ingin menjadi mekanik yang ada di sini. Saya kelas 2. Saya sudah pelajari itu tentang, saya masih dasar-dasarnya saja, seperti saya mengenal apa itu alat berat, saya mengenal bagaimana perbaikan alat berat, seperti itu. Apa yang dibilang Gibran? Saya nggak tahu. Dan eksavator. Ya. Ya, kapan jawab pertanyaannya ya? Belum dijawab-jawab. Jadi seperti kasak kusuk ya. Ini padahal pertanyaan sederhana ya teman-teman. Gibran bertanya ke sebelahnya, kasihan sih yang nanya. Jujur kasihan. Ya, saya tidak mau memframing video ini menjadi jelek, tapi teman-teman bisa memframingnya sendiri, memaknai sendiri dengan menonton videonya. Kenapa Gibran tidak pakai mic? Tentu ini menjadi pertanyaan sederhana namun penting. Kenapa pertanyaan sederhana tapi penting? Bagaimana memotivasi anak muda agar tidak menjadi tamu di daerahnya sendiri gitu ya? Itu tidak dijawab dengan lugas pakai mic. Tadi kita lihat Gibran menaruh mic-nya. Inilah saya tidak paham juga.
apa yang terjadi Mas Gibran gitu ya. Mungkin tolong netizen bantu saya menggambarkan apa sebenarnya yang terjadi ya. Tolong tulis di kolom komentar apa yang terjadi sebenarnya. Padahal pertanyaannya itu adalah berbicara tentang bagaimana dia biar mungkin bisa berdikari atau berkarya atau terlibat dalam progresivitas pembangunan di daerahnya. Jadi misalnya banyak pembangunan hotel, banyak pembangunan gedung seperti IKN. Ya bagaimana caranya biar dia bukan cuma tamu, atau mungkin bahasa lainnya bagaimana dia agar tidak jadi penonton saja gitu. Dia ingin juga terlibat, ingin bekerja, ingin berkarir. Ya mungkin arah pertanyaannya ke sana. Ya, dalam kunjungannya ke IKN, Gibran ini dapat pertanyaan ya dari seorang anak SMA. Semula Gibran minta nanyanya nggak usah pakai mic gitu ya, langsung mendekat saja. Tapi mungkin panitia meminta tetap pakai mic ya, karena ya banyak orang di sana kan, jadi tentu harus didengar oleh semua orang. Jadi si anak tetap mendekat dan tetap menggunakan mic. Nah, pertanyaan anak ini seperti ini. Apa kira-kira bagaimana cara memotivasi anak-anak muda seperti dia gitu, agar tidak merasa menjadi tamu di kampungnya sendiri. Nah, awalnya Gibran menjawab juga pakai mic, tapi bukan menjawab pertanyaan, tapi balik bertanya. Waktu pembangunan IKN dilibatkan nggak ya? Waktu pembuatan master plan ikut musyawarah nggak ya? Si anak tentu saja kebingungan. Gibran coba konfirmasi ke orang di sebelahnya. Sepertinya orang sebelahnya juga bingung dengan pertanyaan Gibran. Ya tentu saja mereka semua bingung. Karena bagaimana mungkin seorang anak kelas 2 SMA yang bukan siapa-siapa diajak berdiskusi tentang pembuatan master plan IKN. Ya, begitulah. Gibran lalu taruh mic-nya, menyadari bahwa mungkin orang bingung dengan apa yang dia katakan. Nah, tapi selanjutnya bukannya Gibran menjawab pertanyaan, tapi justru berperan sebagai panitia penerima murid baru gitu. Seolah-olah seperti itu. Karena yang ditanya, ya kelas berapa, sekolah di mana, jurusan apa, udah belajar apa aja. Sama sekali tidak menjawab pertanyaan si anak. Ya, beginilah. Kita sekarang sudah benar-benar melihat bagaimana kualitas Gibran ini. Gibran ini memang belum cukup umur ya. Masuk ke kontestasi juga karena kasus putusan 90 MK kemarin. Meskipun itu secara kode etik diputuskan melanggar. Nah, Gibran ini minim prestasi. Meskipun katanya Solo maju gara-gara Gibran, tapi sekarang kita tahu kan bahwa belasan proyek di Solo itu adalah hasil kucuran dari pemerintah pusat dan investor luar negeri. Nggak ada satupun hasil dari prestasi Gibran sendiri. Ya, itu yang terjadi ya teman-teman, dijelaskan oleh Mas Dodi. Entah kenapa gitu Gibran malah bertanya kalau menurut Mas Dodi tadi itu berperilaku seperti panitia penerima siswa baru, penerima murid baru. Tapi sebenarnya menurut saya nggak apa-apa sih bertanya, kamu bisanya apa, kamu kelas berapa. Nanti setelah itu kan misalnya bisa ditanya, kamu menguasainya apa. Nanti setelah lulus kamu boleh tuh apply. Nanti kita akan bikin, kalau saya terpilih, saya akan bikin regulasi bahwa pekerjaannya itu diserap dari lulusan teknik SMK atau SMA yang baru. Apapun lah jawabannya, yang penting dia menjawab pertanyaan tersebut. Pemimpin kan harus siap dalam segala situasi gitu. Spontanitasnya itu harus benar-benar memang sudah matang gitu. Itulah pemimpin tuh. Pemimpin itu kan punya spontanitas yang sudah matang. Dia bisa bereaksi dengan tepat dalam situasi-situasi yang tak terduga gitu. Itulah pemimpin butuh yang matang gitu ya teman-teman. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.